Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat beriman dimanapun berada, jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan tentunya bersama guru kita semua Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya juga ditemani oleh sahabat kita Bang J. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, seperti biasa kita akan berbincang-bincang dengan guru kita, membahas masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita. Saya akan mulai dengan pertanyaan dari saya kepada Pak Ustadz Danu. Pak Ustadz, saya pernah mendengar Allah itu akan mengangkat Derajat. beberapa derajat orang-orang yang berilmu di dunia. Nah, itu sebenarnya maksudnya seperti apa itu ya Pak Ustadz? Apakah orang yang memang diangkat derajatnya karena dia pandai di dunia itu dan akhirnya nanti di akhirat dia mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah? Apa seperti itu Pak Ustadz? Karena saya pernah mendengar ini beberapa waktu yang lalu itu, kalau dia di dunia itu pintar pandai, derajatnya diangkat. Siapa nih yang ngomong? Ada seorang pendakwah, Oh, pendakwah. Oke, ya. di televisi ya, atau pas sosial media saya mendengar itu, kalau dia di dunianya diangkat oleh Allah, apalagi di akhirat. Di Ya, akhirat maksudnya berilmu tadi maksudnya? iya, Oh, orang yang berilmu tersebut Pak Ustadz, di akhirat dia akan mendapat tempat yang tinggi, masuk surga lah seperti itu. Lah, kalau itu benar ya, itu benar tuh. Kalau itu benar berarti para profesor itu masuk surga semua. Ya. Gimana sih sebenarnya itu hakikatnya Ya, itu? itu kalau menurut saya ya beliau terlalu euforia aja. Ya khilaf biasa normal aja lah ya. Insya Allah kalau yang berilmu diangkat derajatnya, nanti kasihan teman-teman yang asongan, Iya. yang dia sholat, teman-teman yang maaf ya, yang ngayuh beca, teman-teman yang jualan makanan di pinggir jalan, yang dia relatif nggak pernah belajar atau belajarnya ya dari biasa ya, yang nggak mengecam pendidikan tinggi S1, S2 atau dokter namanya. Itu kan kasihan, nanti dia nggak bisa masuk surga nanti kan gitu ya. Jadi menurut saya tidak, malah orang yang berilmu itu harus hati-hati. Itu kenapa orang berilmu ini harus hati-hati? Memang betul di dalam Quran ceritakan bahwa orang yang berilmu itu ditinggikan derajatnya oleh Allah Ta'ala, betul. Tetapi itu di dunia, ditinggikan derajatnya itu di dunia. Makanya kalau kamu kerja di bangunan atau jalan, dipanggil insinyur, Pak Insinyur. Nah, sebelahmu hanya saya yang notabene hanya jualan gado-gado ya kan, oh insinyur toh. Nah, kan itu ditinggikan. Oh, maksudnya berilmu itu bertitel gitu maksudnya tuh. Berilmu itu kan akhirnya mendapatkan yang sampai saat ini titel predikat itulah ilmu sebenarnya. Jadi Allah itu menceritakan ditingkatkan itu derajatnya itu memang di sekitar kita itu ya memang itu. Ya emang benar sih itu. Emang ya, makanya dipanggillah dia kalau yang profesor ya Pak Prof, Iya, Prof itu kan ditinggikan. Iya. Nah, kemudian kalau pendakwah ya Ustadz seperti itu. Nah, seseorang kalau dia ditinggikan, ya tinggal hatinya itu bagaimana. Kalau hatinya itu masih diliput setan ujub, setan riya, ya pasti muncul. Akhirnya dia tidak menghargai orang di bawahnya. Orang berilmu, mamanya kamu dulu, mamanya punya GM, kemudian punya direktur, mamanya. Saya tanya aja, dia kan direktur itu kan punya ilmu, ditinggikan menjadi direktur. Pertanyaan saya yang kamu pernah alami puluhan tahun itu, pernahkah direktur itu bilang, Dek, yuk ke rumah saya yuk, sama istri ngobrol, makan-makan, atau Dek, yuk kita nongkrong, minum kopi,
kemudian ngomongin masalah agama dan dia santai orangnya, atau Dek jangan lupa ya nanti di akhir nanti jangan lupa ya gitu. Nah itu sama ditinggikan derajatnya oleh Allah itu di dunia itu seperti itu, menjadi seorang direktur. Nah pertanyaan itu, dia yang menyuruh kamu atau dia mengajak seperti orang biasa? Itu pertanyaan saya biasa. Nah pada saat seseorang itu betul-betul mau delosor itu karena memang dia ditinggikan derajatnya oleh Allah Ta'ala menjadi direktur, tetapi dia tidak mau dilihat oleh Allah Ta'ala itu ditinggikan. Nah inilah orang yang zuhud sebenarnya. Nah yang begini memang jarang, belum nemu. Nah sangat jarang sekali gitu loh ceritanya. Jadi memang ada orang-orang pejabat-pejabat itu kelihatannya zuhud, ada di rakyat, memberikan santunan, ada. Tapi kalau mau pemilihan kepala daerah, pemilihan RT juga ya gitu ya. Nah, sama. Atau kalau dia mau di fit and proper test itu Pak Ustaz. Baik-baikin semua bawahannya kira-kira gitu. Iya, seperti itu. Nah, itu namanya menipu Allah. Jadi orang ditinggikan derajatnya itu di dunia karena dia tetap harus mengerjakan dari ilmu tersebut. Kalau yang orang tadi insinyur, bisa nggak dia itu tidak menekan bawahannya? Bisa nggak dia itu bilang, Dek jangan kamu kurangin ini, itu namanya nyuri? Ada nggak yang seperti itu? Nah itulah namanya dia betul-betul mengingatkan. Nah orang yang ditinggikan oleh Allah Ta'ala ini, dia tetap ada setan yang senantiasa bisikin di hati, pikiran, mulutnya dan sebagainya. Nah inilah sebenarnya dia memang ditinggikan derajatnya di dunia, tapi di akhirat nggak bisa seperti itu. Kan kasihan yang nggak sekolah nanti. Dia sudah benar-benaran mencoba belajar tauhid lurus, belajar menghormat siapapun, kan gitu. Nah ini dia nggak akan mendapatkan surga kalau kalau memang dia teman dakwah tadi itu hanya bilang kalau dia ditinggikan derajatnya di dunia, apalagi di akhirat dia masuk surga. Loh jangan seperti itu. Lawang itu loh yang ditinggikan ilmunya jadi insinyur itu loh, itu ditinggikan ilmunya, ditinggikan derajatnya oleh Allah Ta'ala. Dia belajar insinyur, lah itu juga untuk nyuri ya soalnya kok. Para koruptor itu juga sama, itu ditinggikan, memanfaatkan banyak yang seperti itu. Orang yang baru ditinggikan derajatnya dengan ilmunya oleh Allah Ta'ala sehingga dia masih diizinkan mendapatkan rezeki. Jadi orang itu jangan beranggapan kalau dia ditinggikan derajatnya karena ilmunya terus masuk surga. Enggak. Cuma memang ditinggikan derajatnya di dunia. Ya saya harus, umpamanya kalau saya ke rumah sakit ya harus manggil Pak Dokter, kan itu ditingkatkan. Kan seperti itu, ditinggikan derajatnya. Sehingga itu kalau dia persoalan ilmunya dia pakai untuk hal-hal dolim, mana ditinggikan nanti di akhirnya? Enggak. Nah kebanyakan itu dolim enggak dia di dunia. Seperti itu malaikat raqib sama atid. Kalau nanti itu orang itu dia punya ilmu di dunia, menurut beliau itu dia sudah S3 namanya doktor namanya, itu malaikat atidnya pergi menurut dia. Nggak pergi kok, nggak pernah nyatet salahnya. Nah, menurut dia kalau dia orang berilmu itu langsung kebalik. Lah kan ya salah kalau dia sudah S3, malaikat atidnya yang pergi menurut dia. Nah, kan nggak bisa. Wong dia itu umpamanya seseorang yang walaupun dia S1, S2 atau doktor atau profesor, ini tidak semua ya. Itu biar ujub riak itu di titik-titik itu kok. Saya dulu itu susah, saya harus belajar begini-begini. Lah itu kan nyeritain dia. Terus maunya apa? Sehingga saya berhasil dengan jerih payah saya. Lah kan nggak ada Allahnya sama sekali. Nah, jadi apa kalau di dunia ditinggikan derajat terus masuk neraka? Jadi di mana letak hubungannya itu dengan tauhidnya itu juga? Orang yang ditinggikan ilmunya di dunia derajatnya oleh Allah Ta'ala
itu orang itu diharapkan oleh Allah Ta'ala itu sujud. Setelah sujud, dia melakukan perbuatan-perbuatan baik dari mulai sholatnya, puasanya, baca Quran dan sebagainya, termasuk perilakunya, nggak cuma akidah dan juga nggak cuma syariat aja, akhlaknya juga dikerjakan. Setelah dia kerjakan, ilmu yang dia dapatkan dari pelajaran-pelajaran agama yang baik, walaupun ilmu dari pengetahuan-pengetahuan umum ini tetap mengajarkan orang yang ada di bawahnya itu tetap sujud kepada Allah Ta'ala, tetap bilang Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu itu belum diberi izin oleh Allah Ta'ala nikmat punya ilmu, tetapi diberi izin oleh Allah Ta'ala tetap sujud kepada Allah Ta'ala, nikmati, kerjakan itu. Lah kan orang berilmu itu kan seperti itu, bukan malah tinggi-tinggian. Kan itu namanya benar. Nah ini ilmu yang benar-benar manfaat. Bapak Ibu nggak usah takut, semua yang dikerjakan Bapak Ibu dari mulai pagi bekerja, bacalah bismillah pada saat bekerja, terus ingat pada Allah Ta'ala, jangan berbuat dolim, jangan yang bukan rezekinya diambil, jangan ini, jangan ini. Lah yang orang yang berilmu tinggi inilah yang akhirnya dia nanti ditinggikan derajatnya nanti di akhirat, bukan yang dapat S1, S2, S3 atau profesor itu gelarnya, bukan. Nah orang berilmu inilah nanti yang ditinggikan, ilmu yang ditularkan kepada masyarakat yang dengan nilai Allah, baru itu dia ditinggikan derajatnya oleh Allah Ta'ala. Kalau orang tidak punya ilmu agama, gimana dia mau menyebarkan ilmunya di masyarakat itu, Pak? Lah kalau dia nggak punya ilmu agama ya berarti dia diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, mendengarkan ceramah, mendengarkan ini itu, dia nggak gubris berarti itu. Nah itu salah dia sendiri kalau seperti itu. Dia nggak gubris berarti dia nggak bisa mau cerita apa. Wong yang tahu ilmu agama aja juga nggak ngerti apa yang harus dia kerjakan. Dia hanya nyuruh anak-anaknya sholat, tapi dia tidak belajar hormati orang lain ya nak, berkata yang baik ya nak, yang lembut. Kan jangan bilang, saya kan memang adat saya kan begitu loh. Kamu itu kan mau menang-menangan. Dalam ajaran Islam itu tetap diajarkan lemah lembut. Jangan terus, wah ini adat saya, nggak bisa saya seperti ini. Nah itu kan mau menangnya sendiri. Nggak bisa semua. Nah ilmu, walaupun dia tahu agama, tapi adatnya seperti itu, dia ilmu agamanya dikalahkan oleh adatnya. Ya kalau itu punya penilaian lain dari Allah Ta'ala, kan nggak bisa. Seorang yang betul-betul dia berani, dia belajar lemah lembut karena Rasulullah mengajarkan seperti itu. Nah itulah dia itu berilmu yang tinggi dan derajatnya itu ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Walaupun dia pemberani, tapi dia itu diejek itu senyum, difitnah senyum, tidak balas. Itulah yang nanti ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Kalau dikit-dikit ngejek orang lain, dikit-dikit ngejek orang lain, itu cemen yang seperti itu. Itu walaupun dia punya ilmu agama tinggi, ya dia hanya hafalannya aja ilmu agama tinggi, tetapi prakteknya ya susah, kedodoran. Karena dia hanya apalagi kalau udah kemana-mana dakwah itu kan ngomong aja, aplikasinya sehari-hari kan enggak. Ilmu yang ditingkatkan derajatnya oleh Allah Ta'ala itu di dunia dulu, benar memang. Nah, kalau di akhirat nanti dia harus mengamalkan ilmu-ilmu. Nah di sini ini yang harus kita fahami, hati-hati. Jadi tidak bisa semua ilmu itu langsung masuk surga. Ilmu agama pun dia di dunia menjadi ujian bagi dirinya. Ilmu agama yang dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada saya pun itu menjadi penguji. Tidak bisa itu terus jadi bangga, terus jadi merasa hebat. Kemudian saya merendahkan saudara saya. Ya nggak boleh seperti itu. Ya harus diterangkan benar-benar. Dilihat yang diterangkan, mau nggak? Kalau nggak mau ya udah biarin aja. Oh itu kan ahli nafsi. Nah inilah yang harus kita ketahui, bahwasanya harus hati-hati. Tidak bisa kita itu asal-asalan, juga tidak bisa. Ya, jadi punya ilmu agama itu yang terpenting benar,
tetapi itu masih dalam proses ingatan yang nanti akan dinilai oleh Allah Ta'ala benar-benar itu pada saat dikerjakan. Dia punya ilmu agama tinggi, tetapi dia sering dolim kepada orang lain, menyuruh orang lain untuk mengikuti keinginan dia. Itulah dia dititipi ilmu, entah ilmu ngelawak dia terkenal, entah ilmu dia itu dilihat oleh orang lain, entah ilmu ngomongnya begitu, itu dititipin ilmu oleh Allah Ta'ala, tetapi tidak dipergunakan di jalan Allah. Selesai. Malah dipakai untuk nipu orang. Ada sebagian dipakai untuk nipu orang, sebagian dipakai untuk manas-manasin orang biar pengen kaya, kan gitu. Akhirnya dia bikin orang itu mau kaya, akhirnya nyuri, akhirnya korupsi, akhirnya banyak seperti itu. Ilmu kurangnya lebih banyak itu daripada nambahnya itu. Iyalah, ini yang harus hati-hati, jangan. Jadi ilmu itu titipan dari Allah Ta'ala, sama seperti baju ini titipan sebenarnya. Suatu ketika harus diletakkan, kan seperti tidak perlu kita itu bangga-bangga, itu titipan semuanya. Di dunia ini sandiwara, di dunia ini itu hanya main-main. Yang main-main itu apa? Nah itu dititipi ilmu tapi rendahin orang lain. Nah itu main-main. Masya Allah. Nah dia dititipi ilmu, dia merendahkan orang lain, mencuri hak orang lain. Nah itu dia bersandiwara. Walaupun dia sholat, punya hati tidak dipergunakan untuk mengimani ayat-ayat Allah, punya mata, punya telinga tidak digunakan untuk mendengar kalimat Allah. Nah itu salah satunya. Makanya kita harus hati-hati. Di derajat ditinggikan itu di dunia, di akhirat belum tentu. Makanya kita tetap berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu harus, dan niatkan semuanya itu lillahi ta'ala. Nah itu baru. Jadi jangan, berarti ditinggikan derajatnya itu seseorang itu berilmu, insinyur, dokter, ustadz pun sekalipun mengharapkan penghargaan. Iya, kalau dia masih mengharapkan itu, mengharapkan harta. Iya. Tapi nanti kembali lagi ke niatnya ya. Setelah berilmu, dia harus mendapatkan ilmunya itu untuk mengenal Allah. Iya benar. Kalau dia belajar ilmu hitung-hitungan, bagaimana hitungan ini untuk mengenal Allah. Dia belajar ilmu agama, dia mempelajari ilmu ini kan bukan untuk dia ingin dihargai, dihormati, sehingga ngomong kasar kepada orang lain itu enak, kan bukan itu. Dipergunakan untuk mengenal Allah. Nah kenapa kalau dia seorang ilmu agamanya cukup lumayan dikenal, kenalkan Allah lewat itu. Jangan hanya cuma bercandaan, jangan hanya cuma ngomong kasar. Ini kan beda-beda orang ya. Jangan itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Kalau kamu punya ilmu, dulu belajar fisika, ilmu teknik, ilmu momentum, tanah, mektek dan sebagainya, kemudian ilmu lendutan, beban dan sebagainya, itu kamu gunain untuk apa? Untuk menghitung betul. Nah, kalau saya tambahin, menghitung untuk apa? Kan bingung deh, ya. Menghitung untuk jadi untung saya sama yang lain-lain lah. Ya itu ilmu yang mana? Itu berkah nggak? Itu enggak. Jadi memang nggak bisa manfaat sama. Kalau kita itu ilmu itu ibarat pisau. Pisau itu kalau dibikin ngiris sayur, memotong ternak untuk disembelih karena Allah, semuanya untuk hubungan baik-baik, ya pisau ini jadi baik. Tapi kan pisau bisa untuk membunuh, bisa untuk nodong orang, kan begitu. Sama sebenarnya. Jadi jangan terus punya pisau masuk surga lah kan perilakunya belum tahu. Nah itu nggak boleh. Tapi menurut saya itu khilaf aja. Kalau memang beliau itu pandai, ya hanya khilaf aja. Ya dimaafkan saja, namanya manusia ya. Dimaafkan saja, tetapi intinya adalah yang saya bisa memberikan bahwa ilmu itu memang seseorang berilmu dia akan ditinggikan derajatnya di dunia dulu. Di dunia itu menjadi ujian yang punya ilmu.
ujian itu harus dikerjakan, dia harus hati-hati, dia tidak boleh ujub, tidak boleh riya, tidak boleh bangga, tidak boleh sombong, dan ilmu itu dikerjakan betul-betul karena Allah. Nah ini baru itu berpahala. Nah, nanti setelah ini semua dinilai oleh para malaikat, khususnya raqib, baru nanti di akhirat dia itu masuk surga atas rahmat Allah, seperti itu. Jadi nggak segampang punya ilmu itu nanti masuk surga otomatis jalan. Semakin tinggi derajat ditingkatkan oleh Allah, semakin besar ujian manusia itu sendiri. Iya, pasti seperti itu. Ada orang yang ilmunya tinggi, gelarnya tinggi, dia nggak punya apa-apa, tapi yang dibanggakan ilmunya. Yang dia banggakan tuh sekolahnya dulu, begini-begini. Nah itu kan bangga namanya. Padahal sekolah itu dia dari mana? Jalan kaki, kakinya Allah. Dia nulis, tangannya Allah. Dia berpikir, otaknya Allah. Dia mendengar, telinganya Allah. Dia bicara, dia sampai ujian skripsi, mulutnya miliknya Allah. Loh kok itu dibanggain dari mana? Nah kok begitu, kok masuk surga dari mana masuk surganya? Yang jelas itu wala in kafartum inna adzabi lasadid. Nah itu kuncinya. Jadi dalam melakukan kegiatan sehari-hari di dalam kehidupan kita harus ingat pada Allah Ta'ala. Ingat itu apa ya? Ingat ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul yang sahih itu diingat sehingga kita hati-hati dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Insyaallah. Baik, terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Waduh, akhirnya jadi mikir juga nih ya. Hati-hati kalau punya ilmu, kalau nggak bisa. Jangan ngomong hati-hati punya ilmu, berarti kita harus hati-hati. Jangan mengancam orang lain. Iya, saya jadi itu hati-hati kalau kita punya mulut ya begitu hobinya ngancam orang lain. Masya Allah. Baiklah sahabat beriman, akhirnya waktu doa yang memisahkan kita. Demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu mengenai ilmu yang bermanfaat itu yang seperti apa, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz. Demikian sahabat beriman, jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan atau salah, mohon dimaafkan. Karena sebenarnya kebenaran itu hanya milik Allah. Sampai jumpa di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.